Halo. Cek. Balik Juanda lagi 50 podcast. Ada bintang tamu. Halo Bang Rian, halo Mas Dan. Kita perlu kenalin atau semua orang udah kenal ya? Kayaknya walaupun semua orang udah kenal pasti. Lagi di industrinya ya, aku yakin semua orang udah kenal lah kalau di Medan. Tapi tetap perlulah dikenalin bintang tamunya. Combat dari Happy. Oke, halo kawan-kawan semua. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Standar ya. Jadi kita kenal Combat dari 2000. Dari tahun aku merit lah berarti ya Bang. 2017 awalnya dari Joy memang. Dari Joy. 2017. Baru lanjut ke project ya kita. Ya, terus ke ada Len kalau nggak salah hunian kasih 5 tuh. Itu kita sempat buat video tuh puasa tuh Bang, bulan puasa tuh kan. Betul, ya. Kita buat video baru ke Lamier yang di Sebras. Betul ya. Kan? Dari Sebras selang berikutnya baru ke ada Konstra, Rumah Joy lagi. Oh, Rumah Joy lagi. Ya kan? Iya betul. Iya, Rumah Joy lagi. Rumah Joy sekalian ada konstrak itu kan. Iya. Si Joy aja ya memang. Joy. Berperan penting dia ya. Iya. Banyak perannya ternyata di sini. Banyak. Bang. Jadi aku juga pengen banyak tahu lah kurang lebih tentang Happy Ink, tentang Abang juga secara pribadi gitu kan. Mungkin untuk pertanyaan pertamaku bukan Happy Ink terbentuk kapan sih aku ralat. Abang mulai terjun di industri ini kapan? Mulai terjunnya itu kan Mas Den di 2013 basahnya ya. Tapi waktu sebelum mulai berenang dan basah itu 2010 tuh awalnya tuh saya sendiri tuh, maksudnya kayak punya keminatan di dalam bentuk audiovisual tuh ketika waktu 2010 tuh saya masih aktif-aktifnya tuh di dunia street art gitu dia Bang. Graffiti. Spesifiknya graffiti ya. Graffiti. Ngebom. Jadi itu kan graffiti itu kan kita gambarnya tuh malam. Iya. Lalu tuh kan ada klan-klan gitu kan kalau di Medan gini kan. Nah, jadi kita gambar malam ini besok tuh udah ditimpa sama klan sebelah gitu sempet kan. Ada gitu-gitunya ya. Iya, jadi kan rame tuh dulu di Facebook, maksudnya jadi kayak timpa-timpahan gambar. Nah, iya. Kemarin tuh saya tuh mikir tuh kalau ini ada medianya bisa didokumentasiin, bisa di-upload gitu kan. Ya silakan aja mau ditimpa gitu kan ya. Udah ada dokumentasinya gitu. Nah, jadi awalnya tuh dulu tuh belum di YouTube itu belum ada tutorial untuk how to make a video tuh kan nggak ada tuh ya. Jadi di YouTube tuh dulu nontonnya konser bling gitu ya, konser video klip nyari gitu. Ke musik gitu. Iya, ke musik gitu kan. Nah, akhirnya ya udahlah coba pakai handycam dulu kan, rekam, habis itu belajar kaset tuh ya. Masih kaset, habis itu belajar ngedit dari Adobe Premiere gitu-gitu, belajar itu sendiri awalnya. Nah, sampai akhirnya ketemu sama abang-abangan, ketemu sama circle yang tepat. Nah, akhirnya terjun basah tuh di situ. Maksudnya jadi kayak wah, ya udah nih udah punya dokumentasi kan, udah bisa ngedokumentasiin gambar kita waktu kemarin tuh di jalan. Kalau mau ditimpa ya udah timpa aja, yang penting kita udah punya dokumentasinya. Tapi makin ke situ tuh kayak tuh seru tuh kalau dia di-create gitu kan, enggak cuman dokumentasi untuk graffiti pada saat itu. Jadi dari dulu kecil memang doyan lihat iklan gitu kan, suka nonton iklan, nonton video lah gitu-gitu ya. Nah, akhirnya kemarin tuh ada teman yang punya usaha di shotin dulu kan. Awalnya dulu sih belum seramai sekarang ya sosial media tuh buat konten-konten videonya. Iya, tahun kan. segitu sosmednya paling Facebook kan. Iya, Instagram tuh dulu tuh cuma 15 detik tuh awalnya bisanya kan. Iya, cuma 15 detik. Nah, dari situ tuh saya tuh mulai ngebuat video apapun lah gitu ya, khususnya buat teman-teman tuh saat itu ada yang mau nikah, ada yang mau promosiin usaha dan lain-lain lah gitu. Sampai akhirnya di 2013 saya ketemu sama orang-orang yang sepemikiran, sepemahaman. Nah, lalu kita buat Happy Ink tuh 2013. Tapi sekarang temen saya ini orang tadi tuh udah pada jalannya masing-masing. Maksudnya mereka udah apa ya,
lebih proper dengan profesi yang sekarang gitu. Oh, Jadi, maksudnya udah nggak di jalur ini. ya tapi gitu. kita tetap masih sering duduk ngobrol ya kan. Tapi mereka nggak di industri ini lagi. Masih di industri yang sama, cuman Punya mereka bendera tuh sendiri. bukan bendera sendiri. Jadi mereka tuh lebih Freelance. ada yang di publishers film sekarang, ada yang di media broadcasting sekarang gitu. Tetap di visual tapi genrenya genrenya masing-masing ya. Terus waktu 2010 iseng itu tuh udah mulai kepikiran aku mau di sini fokusnya gitu, atau di 2010 itu udah nggak sengaja terima bayaran nih gitu, ternyata lumayan nih, berarti kan sampai ke serius itu ada trigger pasti kan? Pasti ada, Rian, pasti ada. Triggernya apa tuh? Triggernya tuh menarik ya kalau misalnya diceritain. Jadi dulu tuh ibu saya, mama saya manggil mama, si mama ini tuh kepingin tuh anak-anaknya tuh kerja di instansi lah gitu-gitu, kantoran gitu, standar orang tua ya. Bener. Jadi pada suatu hari tuh ada tetangga saya yang anaknya tuh jadi polisi. Nah lalu dia tuh ngawal apa gitu kan, foto bareng lah gitu sama orang-orang penting. Ada fotonya tuh di rumah. Jadi waktu pas acara ibu-ibu tuh ya kan diceritain lah anaknya. Jadi kebanggaan tersendiri ya. Oh ini foto sama si iya, suara sama si ini. Nah ceritanya itu dibawa pulang ke rumah. Setelah dibawa pulang ke rumah, emak saya bilang, Mar, kau lihat lah itu si Anu udah jadi ini dia sekarang, fotonya sama si ini, apanya sama si ini. Iya. Nah jadi tuh mikir tuh malamnya, kenapa aku harus foto sama si ini ya? Kenapa emak-emak ini harus namanya dulu masih ini ya, masih muda gitu kan. Tapi sampai sekarang banyak sih kawan-kawan yang foto sama pejabat. Jadi pada saat itu tuh aku tuh mikir kayak memang enak ini kayaknya bisa nih foto sama orang penting ya, foto sama orang penting, nanti aku foto sama orang penting. Padahal zaman dulu belum ada pansos ya. Iya, foto sama orang penting, lalu nanti tuh fotonya ku cetak, ku kasih lihat lah mak ini. Tapi jalannya kayak mana ya gitu ya. Nah, yang ngebuat tadi pertanyaan Bang Rizal ngebuat saya setelah itu tuh adalah ketika bagaimana cara supaya dapat validasi lah gitu dari orang tua. Akhirnya ya dengan hobi-hobi buat video ini 2018 jauh lompatnya tuh dari 2013 tuh yang tadi saya ceritain tuh. Saya akhirnya tuh muter film dokumenter itu di Istanbul tuh, di Ankara, di Ankara Turki, di Ankara muter film itu. Nah, lalu tuh saya diajak foto bareng sama dutanya gitu kan. Nah, saya foto. Setelah saya foto tuh kan pulanglah nih ke Medan waktu kemarin ikut festival film itu kan, film dokumenter tuh penayangan. Nah, setelah itu saya pulang, saya kasih lihat nih sama orang tua saya. Mak, ini mak aku udah foto nih sama orang penting, ini sama duta Turki gitu kan. Akhirnya duta kayak ya udah Mar, udah skalanya internasional lagi ya. Maksudnya kayak udahlah kayaknya nggak perlu lagi ku pertanyakan ini ya sama si Combat inilah kayaknya gitu. Jadi makanya itulah yang men-trigger saya akhirnya ya udahlah di sini aja memang benar-benar diseriusin. Jadi itulah yang men-trigger saya kenapa sampai sekarang tuh masih tetap eksis lah di dunia audiovisual nih, di dunia kayak gini tuh masih ada lah gitu. Iya. Jadi dari cerita yang ku tangkap nih Bang, Abang otodidak nih ya, mempelajarin semua ini. Enggak. Otodidak. Bukan karena jurusan kuliah. Enggak. Bukan karena sekolah. Kuliahnya tuh komunikasi ya. Sama sekali megang kamera tuh enggak gitu ya. Kayak belajar plot gitu-gitu nggak ada gitu. Nah, belajar itu dari abang-abangan, dari bergaul. Oke. Berarti belajar itu ya sekalian praktek gitu. Bener. Jadi kan kalau dulu di yang saya di era kemarin tuh ya, belum kayak era sekarang tuh kan sosial media udah gampang tuh ya, Bang mau magang gitu, portofolio gitu kan. Nah, kalau saya dulu tuh datang ke abang-abangan tuh harus ada apanya ya,
rayuannya, sajennya. Iya, sajen. Harus ada sajennya. Iya, karena zaman itu belum ada barometer profesi ini kan. Belum. Dan video itu dijual kemana bang? Maksudnya gini, kalau sekarang kita buat video, oke kita share di sosial media nih. Kalau dulu kemana bang? Atau hanya ditonton aja gitu? Kalau dulu tuh sebenarnya distribusinya itu lebih ke apa ya, marketing toolsnya tiap-tiap si brand gitu ya. Jadi misalnya mereka tuh mau pitching kemana gitu kan, nah itu tuh materinya dibawa gitu-gitu. Tapi kalau untuk media show off-nya sih ya nggak se-familiar ini sekarang, nggak seramai inilah sekarang. Iya kayak Gitu. sekarang kan tinggal bikin channel YouTube, tayangin atau di akun IG. Udah ada tempat distribusinya. Iya, udah ada tempat medianya. distribusinya. Gitu. Jadi dulu sama abang-abangan itu bawa sesajen kan. Nah, habis itu melintah lah ya kan Bang. Bang, apa nih udah kerjain gitu kan. Sampai saya tuh pernah tuh waktu saya di toko Medan tuh, abang-abangan saya di toko Medan. Bang Anggi. Bang Anggi, Bang Patra tuh, abang-abangan tuh, Bang Doni tuh ya. Iya. Jadi waktu saya di sana tuh mereka tuh pergi ke Bandung. Nah, jadi waktu pas kemarin itu di tahun 2013 tuh toko Medan tuh ada ngebuat talk show gitu lah kayak gini nih, ngobrol-ngobrol gitu kan, cuma tayangin di YouTube dulu tuh 2013 tuh. Nah, mereka tuh pergi ke Bandung, kamera tuh ditinggal di situ, jadi nggak ada yang ngedokumentasin kan, maksudnya nggak ada yang memang benar-benar tim proper untuk ngurusin tuh, karena awalnya tuh dulu tuh mereka yang ngerjain. Nah, saya ngeliat akhirnya mereka pergi, tiba-tiba saya telepon, udah itu kau yang ngurusin katanya. Wih, mau mulai dari mana nih? Udah dengan ini aja lah, dengan insting, dengan feeling ya kan, ya kita kerjain lah semampunya. Nah, ternyata dari pembiasaan kerja yang memang benar-benar ada tekanan tuh kayak, wih ini bisa jadi apa ya, ilmu khusus tuh gitu, ilmu bumi yang nggak bisa dipelajari di tempat manapun. Orang saya juga pernah itu sama abang-abangan, saya datang tuh ke tempat itu tuh saya cuman harus menghafal namanya satu-satu dan bertanya makanan kesukaannya masing-masing. Jadi saya harus menjadi menjadi orang yang menyenangkan dulu, baru bisa dibawa mereka. Dulu tuh gitu memang kulturnya. Jadi kalau kita pengen apa, kita harus gabung ke komunitas itu biar dapat ilmunya kan. Jadi Bang, satu lagi sih yang bikin aku penasaran tuh, yang abang jalanin secara otodidak nih kan, awalnya abang juga nggak kebayang nih ada duitnya nggak sih? Mungkin pun pada saat itu abang, aku yakin nggak mikirin ke situ. Enggak. Nah, goals duit pertama yang nominalnya lumayan itu setelah berapa tahun dari abang mulai? Nah, syukurnya karena sama abang-abangan jalannya gitu kan. Jadi uang pertama tuh ya, goals pertama yang dibayar lah gitu, yang memang sesuai ekspektasi itu prosesnya nggak terlalu lama, kayak ya jalan setahun 2 tahun gitu. Dilihat ada memang kemampuan gitu, ya akhirnya dikasih kerjaan yang nominalnya itu mungkin pada saat saya umur segitu dulu tuh banyak. Itu nominal yang besar gitu. Satu tahun ya Bang? Satu tahun. Jadi dapat nominal besar itu juga akhirnya jadi jadi ngerjainnya juga fun, bener, uangnya juga lumayan. Udah dia itu istilahnya kita dia. Tapi 1 tahun Bang, maksudnya banyak juga orang yang berpikiran dia mulai sesuatu seakan-akan 2 bulan nih bisa dapat duit, 3 bulan bisa dapat duit. Sekarang banyak yang seperti itu aku lihat. Iya, gitu. benar. Ternyata kan ya 1 tahun gitu. Iya, itu waktu yang abang ngerjain sesuatu 1, 2, 3, 4 bulan, 5 bulan sampai dengan setahun nggak dapat apa-apa, setahun dapat bom. Iya. Dikasih memang benar-benar udah nih kau yang ngerjain. Dan gitu. setahun itulah ngapalin nama abang-abang sama. Iya. Itu mental loh itu Bang. Mental. Iya. Terus kan berjalan, terus happy-ing. Pada akhirnya prosesnya sekarang happy-ing kayaknya kan jadi ke
production house ya. Iya, Bisa rumah dibilang produksi. production house Iya. lah, bikin iklan gitu. Ya bikin materi lah gitu buat iklan, buat tools marketingnya brand lah kadang gitu kan. Terus kan kita juga waktu itu ya sekalian iklan, sekalian portofolio lah kita Iya. sebenarnya. Nah, proses kreatifnya nih yang mau ditanya nih. Dalam misalnya kayak kami waktu itu tuh datang, Pak Kombet, kami mau gini. Gimana nih kira-kira kan kami Pak Kombet lah yang ini terserah mau gimana. Biasanya proses kreatifnya itu gimana? Apa observasi dulu ini si brandnya bergerak di bidang apa, terus targetnya kemana gitu. Pasti kan ada proses itu kan. Biasanya gimana tuh proses kreatifnya? Biasanya kalau untuk proses kreatif saya itu sering ngelawan arus dikit ya gitu ya Bang Rian. Jadi kalau misalnya ngelihat si Ada Konstruk kemarin tuh kan ini nih jual rumah gitu ya, atau renovasi rumah dan servis jasa tentang hunian lah gitu ya. Kemarin ada keyword yang memang saya tangkap tuh ketika biaya dari si Ada Konstruk ini ya ramah gitu dia. Jadi seharga apa gitu ya, kayak renovasi itu nggak mahal loh gitu. Misalnya jadi kayak kalau kita bilang itu murah kan jadi murahan gitu. Iya. Itu seharganya Avanza gitulah, mungkin bahasanya layernya tuh ya. Nah jadi tuh mikirnya tuh kalau Avanza, kalau mobil lah gitu kita bilang, kalau sebuah unit mobil dengan rumah ini hubungannya dihubung-hubungkan tuh gimana tuh. Jadi saya ngelawan harusnya, cobalah kita pakai treatment yang rada nyeleneh sedikit gitu ya mungkin. Makanya tuh kemarin iklannya itu bukan iklan luxury yang dengan kemasan packaging gimana tuh datang naik Lamborghini apa segala macam. Jadi kayak orang yang memang benar-benar jadi apa ya, jadi ikon yang keseharian orang-orang tuh kayak kayaknya ada si ini nih seru nih ya gitu. Jadi memang menciptakan karakter atau ngebuat proses-proses itu tuh jadi lebih menyenangkan ketimbang kita tuh harus sesuai dengan pakem-pakem yang dimana secara alur A, B, C gitu. Jadi layernya terlalu kaku lah gitu iya, ya. Bener. Apalagi kan memang targetnya mungkin sekarang kan yang nonton itu mungkin kan memang anak muda ya. Anak muda. Jadi memang mencoba ngebuat kontrasnya dari sebuah brand itu biasanya. Kalau kemarin di case-nya si Ada Konstruk ya, gitu. Memang membuat kontrasnya si Ada Konstruk gitu. Berarti selalu ngelawan arus memang ya Nggak selalu. Maksudnya dicari yang unik apa nih Iya. gitu, nyari uniknya berarti. Benar. Ya. Jadi hubungannya sih sebenarnya juga dengan lawan transaksinya, maksudnya dengan model ininya ya, si kliennya tuh ya, ini modelnya orangnya gimana sih ini? Baca karakter juga. Iya, ya? baca karakter juga. Ini brandingnya biasa mereka tuh begini. Coba nih kita mainin dengan yang rada kontras dikit gitu kan. Nah, ya berhasil atau enggaknya itu kan relatif, karena kan yang melihat tuh pasti bakal ada pro kontra lah. Maksudnya ya nggak semua yang kita buat itu bagus atau nggak semua yang kita buat itu jelek, kan relatif tuh gitu kalau untuk hasil. Iya, berarti ngejarnya karena unik, cari yang nempel gitu. Iya, kan? benar. Jadi makanya ada komedinya kan. iya. Jadi memang ada nempel aja gitu jadinya kan, karakternya jadinya. Terkait cerita klien tadi Bang, kalau di bidang Abang nih, klien yang ideal tuh yang seperti apa Bang? Kayak tadi mungkin Bang Ren kasih kisi-kisi kan. Klien yang duitnya unlimited atau memang yang dia punya budget terbatas, tapi mungkin ya gini, kadang kan si klien ini Bang, dia bisa menjual kita juga gitu Bang, si klien ini, atau itu yang lebih ideal atau memang si unlimited tadi? Kalau dia kan anaknya sih dia dua-duanya tuh ya, udah unlimited ngasih kebebasan gitu. Tapi kan ya kita kan nggak bisa pilih Nggak bisa, klien, bisa. kita harus memuaskan karena kan kita jasa kan jatuhnya. Sebenarnya kalau ngejawab itu sih tergantung sama segmen apa yang ingin dituju sekarang ya Bang ya. Mungkin kalau untuk ngeasah kreativitas, mungkin kita milih klien yang ada kebebasan lah. Kita mau
mau dibuat kita bisa kerjasamanya itu enak gitu ya. Feedbacknya enak, ngobrolnya enak. Kita buat apapun ya, dia monggo gitu kan. Kalau itu sih sebenarnya menarik karena kan exposure-nya juga bakal gede kan, kita bakal terlatih juga. Tapi kalau untuk memilih klien yang dari segi finance-nya itu dari segi bahasa keuangannya itu di unlimited, itu pun juga seru tuh karena memang benar-benar ngejar kebutuhan kan, tapi kan pressure-nya gede gitu. Iya, pasti kan dia spend segitu, ekspektasinya harus. Iya. Nah, tapi menurut saya tuh kalau ingin naik kelas, kita harus ambil klien yang tadi dia punya budget unlimited tapi banyak pressure, karena itu akan melatih kita untuk bisa lebih jernih melihat peluang. Kalau untuk area bermain sih sebenarnya era sekarang tuh kan kita nggak terlalu ngomong idealis. Aku nih karyaku begini, nggak bisa. Ya segmen itu maksudnya semakin mateng dia pasti kan dia mikirnya juga kayaknya supaya nggak boring nih harus ada ini nih, harus ada pressure nih di kita nih gitu kan. Jangan suka-suka kita aja, harus memang benar-benar di pressure gitu. Jadi kita tuh nggak bosan. Jadi kita tuh memang benar-benar adalah dia bumbu-bumbunya. Ini kayak gini pun dikomenin gitu kan. Jadi itu dia yang seru malah gitu. Kritikan-kritikan. Kadang tuh kesel tapi jadi pemicu lah. Benar, jadi pemicu. Jadi kita bakal terlatih terus untuk ketemu sama yang layernya lebih lebih levelnya lebih tinggi lagi gitu. Kayaknya Bapak ini pernah ngerasain ya Pak ya? Ya kita kurang lebih sama lah. Jadi berarti dari Combat yang ini kita butuh, yang unlimited sekali-sekali juga oke tuh. Oke. Soalnya dengan budget segitu bisa explore lebih edan-edanan kan. Aku mau tanya lebih dalam soal ini Bang. Kan ada nih satu klien budgetnya terbatas, tapi kalau abang ngerjain produk dia, ini dilihat banyak orang. Tapi secara exposure-nya dapat gitu. Tapi secara budget dia tuh betul-betul terbatas. Itu abang kayak mana nanggepinnya? Kalau untuk budget terbatas tapi exposure-nya gede, nah itu memang semua person ya, atau semua PH atau semua departemen apapun pasti bakal ngelakuin itu ya. Kalau di kita tuh dengan case yang seperti itu tuh awalnya tuh kita harus ngelihat ininya dulu tuh, kan kita nih si klien ini budgetnya terbatas nih ya kan, tapi exposure tuh gede, nggak semuanya itu bisa kita ambil yang gitu tuh ya. Jadi harus memang kita filter nih. Oke, ini budgetnya terbatas tapi kita di challenge nih untuk A, untuk B, untuk C. Dengan kemampuan intelektual ketika kita bisa ngebuat atau ngeproduksi sesuatu yang dengan pas-pasan tapi hasilnya itu maksimal. Itu tuh bisa memang jadi jauh lebih menyenangkan, dan abis itu juga banyak yang feedbacknya tuh kan, banyak exposure tadi dapat. Berarti tetap diambil atau dikat? Diambil. Itu sih diambil, tapi nggak bisa semuanya diambil. Kita di filter gitu kan, dipilah-pilah lah ya, kira-kira sesuai dengan project yang berjalan kan juga ada nih. Bisa nih selipin gitu ya. Nah, ini melanjutkan ke keresahan tadi. Berarti kan dari 2010. Kurang lebih kita startnya sama loh tuh. Di 2009 2010, sekarang 2023 kurang lebih ya. 13 tahun lah. 13 tahun. Pasti kan ada lah bosen ya. Jenuh gitu ya. Jenuh gitu. Aduh, gini terus ya. Di posisi kita yang dipaksa harus kreatif, dengan jenuh udah pasti jadi momok lah gitu. Karena kan nggak maksimal, klien nggak puas, akhirnya ya. Sementara kompetitor juga sekarang gitulah kan. Pak Combat menyiasatinya dengan kejenuhan ini gimana tuh? Pernah dulu mindsetnya. Pernah tapi jenuh. Pernah. Iya. Pernah lah, pastilah. Pernah lah. Ini jenuhnya dari skup pekerjaan tadi ya mungkin. Iya. Dengan rutinitas yang itu aja. Nah biasanya itu kalau saya ngerasa jenuh tuh ya ngobrol sama tim, sama orang. Nih kan jenuh kayak abang nanya sama saya, jenuh buat apa yuk? Ya buat sesuatu. Nah jadi makanya kita tuh ada timeline yang dimana tuh kalau setahun tuh kita
buat karya lah minimal 1 atau 2 gitu kan. Jadi itu dia di luar pressure kerjaan itu tadi. Jadi kita memang pengalihan isu lah nih. Pengalihan isu. Jadi kita benar-benar tuh di project itu tuh luas lah gitu, mau ngapain aja. Soalnya juga projectnya kita yang buat gitu. Kita juga bermain di situ kan. Nggak ada tekanan apapun lah dari mana-mana. Buat jadi fun-fun aja buat ya. fun-fun aja. Nah biasanya itu kita tuh buat karya itu kayak kemarin tuh ya 17 Agustus tuh ya tahun lalu Iya, tuh iya, kan. iya. Nah itu kan Itu keren sih, Wil. Iya. Keren sih itu. Jadi tuh kita kayak buat ini kampanye kemerdekaan tuh pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat nih. Ayo kita slangin yuk gitu kan. Jadi kami slangin tuh jadi Keren sih kayak tapi itu, Bang, keren. bangkit lebih cepat, kenyang lebih kuat gitu dia kan. Jadi kayak lebih ngeslangin itu. Nah, kita tuh bermain bebas gitu. Jadi rasa kejenuhan yang kita awalnya ini kerjaan pasti ya ada lah Bang jenuhnya. Cuman kalau memang udah benar-benar satu lingkaran itu kontak semua sama jenuh-jenuh tadi, kita ngebuat karya ya fun. Setelah itu dapat feedback Fresh ya. Fresh dia. Oh ini. Nah, lalu tuh kan juga karyanya itu tadi tuh kan gambar tadi tuh videonya bisa dibawa kemana gitu, ketemu sama orang baru. Lihat nih kita baru buat ini kemarin. Jadi kayak alat untuk ngobrol sama orang lah gitu, orang-orang baru. Jadi jenuhnya tuh ya udah lewat itu aja gitu. Berarti kalau dari Combat, kalau misalnya lagi jenuh ya wajar aja kalau kerjaannya ditinggal dulu, cari sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru ini jadi hal baru, fresh, baru balik lagi. Iya. Dan Tapi aku mau nanya juga nih Bang. enggak, aku mau izin. Aku lagi jenuh nih. aku nanya dulu. Itu kan versi Bang Combat nih gitu. Kalau versi Bang Rian kalau lagi jenuh biasanya gimana, Bang? Suntuk. Suntuk kayak orang nggak bisa mikir, mentok gitu kan jadinya. Ya maksudnya kan insting kita tuh kan pasti ngeluarin solusi. Oh kita harus gini supaya nggak jenuh kayak tadi solusi dari Bang Combat. Oke, buat satu project baru yang di luar dari project biasanya gitu. Kalau Bang Rian nih, Ya aku tahu arah kau mau kemana nih. Kau mau nyuruh aku olahraga biar tubuh bugar. Karena dia sih ngomentarin aku aja Bang. Jadi kan aku datang ke kantor jam 9, jam 10. Jam 11 tuh aku udah golek dulu lemes. Main Vespa Bang, kali Bang, jenuh Bang, jalan-jalan kita. Nah itu seru kan. Seru. Cuman enaknya kan kalau kayak gitu memang kita harus kondisikan dulu kan kondisi di kantor seperti luar apa. masih ditelepon kan. Kalau misalnya kita lagi touring lah misalnya kan, touring Vespa masih ditelepon. Bang, ini gimana Bang? Kan nggak fun juga. Kayak mana Bang? Kayak mana kamu? Apa tuh? Tadi jenuh tadi. Aku nih mau ngeluarin versiku juga. Ya maksudnya pasti ada lah kita gitu kan. Jenuh pasti gitu, ada. dengan rutinitas yang itu aja dan kita harus ya namanya kita di kerjaan kreatif kan. Harus dipaksa otaknya memang harus muter terus nih gitu. Ini gimana? Terus kita kan harus mikirin ini solusinya ini gimana, berentet lah tuh kan. Tapi kalau kita lagi jenuh kan pasti kan mentok nih. Nah, makanya aku tadi nanya itu dari Pak Combat apa nih? Karena aku pun lagi di jenuh tapi nggak tahu nih, bingung. Kalau dibilang jalan-jalan ada juga sih. Baru jalan-jalan gitu kan. Ada juga jalan-jalan, cuman kayak lagi jalan-jalan itu pun otaknya ke kerjaan gitu. Jadi kan nggak dapet funnya kan. Makanya mungkin aku harus ke kajian-kajian gitu ya. Salah kajian Bang. Kok nggak tahu? Bagus loh itu. Ya bagus kajian itu kan aja. Kalau aku bilang kemarin ke Bang Rian, Bang, ya jenuh itu sebenarnya hal yang normal ya. Kita namanya rutinitas jenuh. Tapi kalau dari aku sih mikirnya kalau jenuh hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan itu merubah kebiasaan kita nih. Ya. Jadi ya misalnya kebiasaan yang paling sederhana gitu. Kita bangun lebih pagi misalnya. Mungkin pola-pola mungkin pola-pola itu bisa merubah alam bawah sadar kita, jadi kita nggak jenuh nih sama rutinitas karena itu hal baru yang satu kebiasaan baru yang kita pelajarin baru gitu. Iya.
Bisa jadi tuh Bang. Ya udah, mulai besok. atau Bangun. Bang lebih rutin olahraga nih gitu Olahraga. kan. Jadi kan kebiasaan barunya muncul, endorfinnya keluar, jadi bisa lebih fresh, bisa lebih bugar. Iya. Rutinitas tadi pun jenuhnya hilang gitu. Ya aku udah dapat nih aku solusinya. Mulai besok aku bangun lebih pagi, aku keluar mancing. Makan suntuk ikan ya. Mancing jenuh kan. Nungguin gitu. Sampai sore nggak dapat mulai makin suntuk. Bang, balik ke pertanyaan lagi. Ini kami minta pencerahan sih dari Abang. Maksudnya dari sudut pandang Abang atau ya Happy Ink gitu kan. Karena kalau kami menilai nih brandingan Happy Ink itu memang sebagai bisa dibilang sebagai konsultan marketing juga. Karena Abang menjual toolsnya gitu kan. Iya. Kalau di profesi kami nih kontraktor, kami menyediakan jasa, juga developer, kami menyediakan rumah gitu kan. Cara promosi apa yang paling efektif menurut Abang di zaman sekarang ini? Di era sekarang ya, promosi era sekarang ya. Ya kan dituntut untuk visual gitu. Cuman kan visual ini kan luas nih sekarang. Ya, skupnya luas nih visual. Sebenarnya kalau dari sudut pandang kami nih ya melihat ya, dari sudut pandang saya tuh ya melihat si grupnya Mas Dan dan Bang Rian ini nih sebagai penyedia jasa konsultan dan apa ya, kontraktor lah kita bilang, dan developer. Ya sebenarnya tuh ngikutin zamannya tuh memang yang sejauh ini dibuat tuh kayak short video itu juga udah cukup membantu ya, karena dia tuh eksis tuh ya, ada terus nongol terus gitu kan, maksudnya juga aktif lah gitu dia si materinya ini tuh tetap ada gitu. Jadi kalau ngelihat di era yang sekarang tuh lebih ke ini ya, komunikasinya tuh lebih ke generasi yang sekarang gitu. Jadi kalau komunikasinya tuh menurut saya tuh karena seluruh konten, seluruh apapun materi-materi yang dibuat atau dipromosikan itu tuh kuncinya tuh cuman harus jernih aja komunikasinya. Kalian kita mau ngobrolin apa, kita mau ngasih lihat apa gitu kan. Nah dengan komunikasi yang jernih, narasi-narasi yang jernih tuh, jadi tuh orang tuh langsung nangkep, oh ini maksudnya, oh ini dia, oh udah dia itu. Jadi memang membangun komunikasi yang jernih lah gitu ke si penontonnya kayak atau relasinya kayak atau siapapun lah orang-orang yang melihat materi iklannya dan lain-lain gitu. Berarti si jernih ini mulai dari visual sampai ke pemilihan kata-katanya, narasinya. Maksudnya framingnya gitu yang bisa ditangkap setiap kalangan gitu. Iya, benar. Oh, berarti narasinya nggak yang terlalu teknis atau apa gitu. Bahasa yang ringan-ringan lah gitu. Bahasa yang ringan-ringan yang memang benar-benar ringan tapi on point gitu ya. On point. Oh iya. Ya ini maksudnya gitu, karena kan banyak yang sekarang kalau media promosi itu kan macam-macam tuh ya. Sekarang aja tuh ya beriklan tuh macam-macam ya Bang. Ada nanti meme-meme lucu tuh, tiba-tiba nanti tuh di situ ada iklan logo slot apa, tiba-tiba di situ. Iya, sering tuh kan di IG tuh. Jadi tuh ya itu memang sih jernih pesannya, cuman kayak ini enggak apa ya, kayak kurang etik lah gitu ya kalau untuk berpromosi seperti itu tepat gitu. sasaran juga. Etikanya kurang lah. Kurang lah. Ya produksi kayak buang kayak duit kayak berapa kayak gitu kan. Cuma kan memang ya itu memang ilegal ya di sini ya, nggak bisa. Cuman maksudnya metode curang dalam menyiapkan materi itu tuh ya kalau bisa nggak usah diikutin lah gitu. Jadi ngebangun komunikasi yang jernih aja cukup rutin, konsisten gitu dia kan. Karena kan bukan tentang seberapa bagus karya kita kan, tapi seberapa konsistennya kita berkarya gitu ya. Iya. Ini Karena udah jelas jadi
teaser nih. Iya. Clickbait. Soalnya kalau bagus dan jelek itu kan relatif ya. Masing-masing Iya, tuh ada penontonnya. Iya, itu apa ya, selera ya. Selera semua punya segmen selera masing-masing lah. Benar. Gitu. Oke. Jadi ya gitulah dia. Kalau menurut saya ya Bang, Mas Dan ya. Jadi ngebangun komunikasi yang jernih aja gitu. Memang Karena kau di divisi branding dan konten ini itu tugasmu lah. iya memang aku sadarin kalau dulu pertama kali kita buat Instagram itu kan kita lebih jelasin ini pakai kayu ini pakai bahan ini. Kayaknya sekarang orang nggak peduli sih ke situ. Karena kan orang udah nggak peduli dengan teknis ya. Maksudnya bukan nggak peduli dengan teknis, tapi secara teknis kalian expert di bidangnya, kami percaya. Iya. Tapi kami nggak perlu informasi itu lagi gitu. Benar. Sama Ya, kayak abang cerita iya, tadi. jadi tuh misalnya tuh ya kita syuting tuh dengan kamera yang gede-gede, lensa yang mahal-mahal, proper lah gitu ya. Nah, tapi tuh nanti kliennya tiba-tiba minta ya langsung tuh, Bang kirimin versi WhatsApp. Kita mikirin format frame, kita mikirin Kalau gitu pakai handphone aja. Tapi kan ya itu tadi maksudnya masalah-masalah kayak gitu tuh kan ya nggak semuanya partner atau lawan kita tuh mentingin itu ya. Iya. Tapi ketika memang mereka udah ini kayaknya udah sesuai nih gitu. Nah, kita ngasih kemasan yang memang benar-benar ada value-nya. Nah, itu tuh juga udah jadi lebih menyenangkan lah gitu. Maksudnya sebuah packaging yang diselesaikan secara tanggung jawab gitu. Iya. Bang, terkait komunikasi tadi sedikit ya. Tanya lagi kan terkait komunikasi yang jernih sama zaman sekarang nih, sama orang yang paling banyak menjadi market di Instagram sekarang, maksudnya 20-an ke 35 ya kalau aku lihat di insight-nya gitulah. Kayak mana Bang cara belajar komunikasi supaya tetap bisa relate dengan yang anak-anak zaman sekarang? Nah, kita tuh harus ngawanin anak-anak itu gitu. Kita harus punya circle ke mereka maksudnya. Iya, punya circle ke mereka. Ya, sekali harus nongkrong seumuran itu. Seenggaknya kita nge-follow anak-anak yang memang berada di umurnya itu. Jadi kan kita tahu aktivitasnya apa gitu. Kalau sekarang tuh kan anak-anak zaman sekarang tuh kan nanti update-nya tuh beda tuh sama yang versi bapak. Beda, pasti beda memang. Pasti beda. Gitu. Jadi itu anak-anak sekarang tuh kritis-kritis kan. Iya, bener Bang. Kayak kejadian aku aja. Aku mau beli rokok nih ke Indomaret. Ini anak umur 10 tahun nih anak. Indomaret beli rokok dulu lah. Mau ini dong Pringles. Gak sehat itu. Banyak micin. Rokok juga gak sehat gitu. Aku langsung diem kan. Coba kalau kita dulu sama orang tua kayak gitu. Lain susunya ya kan. Jadi emang anak sekarang tuh kritis. Jadi memang kita harus harus masuk juga nih ke pola pikir mereka gitu, biar bisa ngikutin trennya. Kan memang harus ada triknya kayak di follow atau kita duduk nongkrong sama orang itu. Follow, duduk nongkrong. Nah, kalau enggak susah juga Bang dapat relate sama Makanya mereka. Jangan follow yang seksi-seksi aja kau. Boleh dicek timeline aku, boleh dicek. Kajian semua itu. Oh gitu. Terus berarti kalau dari sudut pandang Pak Kombet, intinya mau kita genrenya itu kontennya mau ke edukasi atau ke promosi, tetap harus memikirkan narasinya itu ya, yang ringan-ringan aja gitu. Kalau terlalu teknis juga mungkin jenuh ya mungkin ya. Iya sih Bang, bener. Orang tuh pengen zaman sekarang tuh pengen yang cepet-cepet aja gitu. Hari ini syuting besok udah selesai. Maunya kan gitu kan. Iya. Bisa Bang. Bisa Bang. Jadi ya semuanya itu kembali kepada tuntutan eranya juga ya Bang ya. Makanya harus bisa lebih fleksibel lah. Jadi jadi siapapun lah harus bisa fleksibel lah kita. Harus agak-agak bunglon lah ya. Bang sekarang lagi ngerjain di mana Bang? Kalau sekarang itu kita lagi cuma tinggal nunggu feedback dari klien-klien ya. Udah ini. Udah selesai. Sekarang ini ada yang lagi jalan tuh Museum Negeri Medan. Ini. Iya, Museum Negeri Gedung Arca Medan. Itu lagi nyiapin
konten edukasi lah buat sebuah ruangan yang ada di situ tuh. Jadi kayak ada sebuah display. Nah, display itu isi materinya tuh nanti mau, karena kan si museum ini kan rata-rata tuh yang datang tuh pada anak sekolah, SMP gitu ya. Nah, jadi sekarang tuh mau lebih ngebuat lebih umum lah yang datang ke situ ya. Ya itu pusing dulu tuh. Itu di bawah Pemko bang. Pemprov lah kalau di bawah itu Pemprov. di bawah Pemprov. Jadi kami nyiapin materi ya itu tadi kebutuhan marketingnya mereka gitu. Jadi pusing itu. Lumayan lah. Memang maksudnya kita aja nggak pernah kepikiran kan weekend gitu bawa anak ke museum gitu. Pasti ke mall. Kalau nggak ke berenang kayak apa? Aku pernah Museum Rahmat. Ya beda itu kan. Bukan Rahmat ini. Ini Rahmat foto video. Rahmat foto video. Rahmat shooting. Rahmat shooting. Ya beda itu kan anak-anak masih lebih fun lah kan ngelihat binatang gitu. Ini museum ini kan sejarah. Gitu. Wah, museum sejarah bang. Gitu. Nah jadi kesibukan sekarang tuh kita tinggal nunggu feedback dari klien-klien yang kemarin udah deliver kan. Nah kalau ada juga nyisip-nyisip itu tadi yang museum negeri itu nanti yang bakal mau diberesin. Gitu. Sama weddingan lah bang. Weddingan tiap minggu ya bang. Oh iya weddingan tuh. Nah weddingan itu tuh sekarang tuh kan istriku tuh yang ngurusin tuh Bang Rian kan masalah-masalah itu kan. Jadi itu tuh memang benar-benar bagus tuh cash flow-nya dia. Jadi karena kan kadang kalau misalnya kita kerja B2B tuh kan ya kayak penagihannya gitu kan termin ya gitu. Jadi memang sih gede gitu, tapi ada jangka waktu dan timeline-nya gitu. Nah, kalau misalnya di perweddingan ini tuh dia tuh bisa buat operasional tuh. Jadi dia operasional bisa buat muter operasional. Jadi tuh sekarang tuh tetap ada tuh wedding tuh si istriku tuh yang ngurusin. Nah, sekarang tuh kita ngurusin si Happy Ink juga gitu. Jadi teman-teman yang di Happy Stores ini kadang kita crossing juga ke Happy Ink buat bermain-main lah di situ, karena kan wedding biasanya itu pada umumnya kan template dia ada rundown-nya, ada isi nikah, ya paling akad, resepsi, lamaran, gitu. Udah itu aja kan. Walaupun harus ada tambahan kreatifnya lah dikit. Iya. Harus tetap ikutin apanya lah, eranya lah sekarang, zamannya gitu. Ini nih kita bongkar-bongkar dapur dikit. Ya, ini terakhir yang harus di-spill nih. Iya. Ya nggak usah dijawab segini gitu, enggak lah. Range lah. Misalnya dalam suatu produk ingin beriklan di Pak Kombet, mau ngeproduksi gitu, produksi iklan lah gitu. Kira-kira tuh startnya dari berapa sampai ke berapa gitu. Ya, itu relatif tuh Bang ya kan. Maksudnya mungkin ada contoh kali ya, biar lebih kebayang ya. Jadi kalau misalnya maksudnya contoh kayak mana? Contoh yang mau diiklanin apa nih? Jadi kebayang range-nya Pak Kombet. Iya. Kan beda pasti kan iklan BUMN sama UMKM gitu kan. Iya, iklan UMKM sih. Karena kan banyak kawan-kawan yang UMKM pengen buat iklan gitu. Apa ya? Brand-brand misalnya clothing lokal gitu. Berapa ya. Range-nya kalau kita buat produksi video kayak iklan dan lain-lainnya itu sebenarnya tadi tuh sebelum ke UMKM misalnya kalau dia UMKM kan tergantung sama fleksibilitas dia bisa diapain, budgetnya itu terbatasnya sampai mana gitu kan. Nah itu kita biasanya itu mulai startnya itu dari 45 jutaan gitu. Start from-nya tuh ya Bang, start from-nya. Karena biasanya dengan budget yang udah dipersiapkan segitu kan ada banyak aspek dan departemen yang harus benar-benar dibiayai gitu ya. Jadi kalau untuk ngebuat yang serius gitu deh dimulai dari start from itu gitu kan. Tapi kita nggak menutup juga kalau misalnya ada UMKM yang memang benar-benar kompeten nih atau memang benar-benar punya chemistry-nya tuh sama kita gitu kan. Ya kita tetap ngebantuin dia. Yang penting tuh ketika dia punya
budget yang terbatas, kita tuh jangan dibatasi gitu. Bebas lah. Bebas. Berarti idealnya yang datang tuh kami punya budget segini, kami mau beriklan, bebas lah mau dibuat gimana gitu. Kira-kira gimana tuh bisa Dan bisa ini apa konteksnya enggak? film ya bang ya? Konteksnya film ya? Iya, ini konteksnya crafting ya bisa dibilang short film dengan durasi. Ya durasi macam-macam ya. Kalau iklan ada yang kadang cuma 30 detik, ada yang Enggak, kalau yang si budget start from 45 tadi. Oh, kalau start from 45 tadi itu yang udah memang pakai template gitu dia. Maksudnya kalau yang memang mau benar-benar itu expert, dia itu biasanya 2 kali lipat ya budgetnya. Kalau untuk si pengerjaan-pengerjaan yang pada dasarnya dia budgetnya terbatas, kita nggak dibatasi, itu tuh durasinya biasanya kita nge-create itu sekitar 3 sampai 4 menit. 4 menit. 3-4 menit lah ya. Kalau si 45 tadi hasil produknya 3 sampai 5 Iya, menit juga. Ya segitu-segitu lah, karena kan juga kepanjangan kan bosan. Iya, tergantung ongkos produksi juga lah ya. Tergantung pesannya tadi, pesan yang jernih tadi. Jadi poinnya tadi itu. Karena poinnya itu memang harus diceritakan benar-benar sampai ke akar-akarnya, ya durasinya bisa makin panjang gitu. Karena kan kita waktu itu juga kan yang waktu bikin ada konstruk itu juga kaget ternyata timnya seniat itu kan sampai ada proses casting tuh untuk si modelnya itu kita juga. Wih, gila nih Combat pakai casting. Karena kita awalnya nggak expect segitu memang bang. Iya. Nggak expect. Oh ternyata seserius ini ya gitu. Iya. Karena sebenarnya itu tuh adalah alur yang memang kita gunakan agar lebih mempermudah pekerjaan kita sebenarnya bang gitu kan. Jadi ada memang pakem-pakem di teknis itu kayak ini nih harus kau buat, ini nih harus kau jalani, ini harus ada, ini harus ada. Jadi ketika nanti kita mau eksekusi tuh semuanya tuh udah tertata rapi. Iya karena waktu itu kan ada mau take di rumah kan kita. Kan timnya Combat ke rumah dulu nih. Ada 4 orang lah datang ke rumah bawa kamera, memang cari spot mana nih kamera di mana nih, memang sedetail itu memang gitu. Direki dulu dia, dilihat dulu dia dengan proses yang seribet dan sedetail itulah yang bikin value-nya agak lebih mahal. Iya, itu dia. Wajar sih. Karya itu nilainya memang nggak terbatas lah. Apalagi dengan jam terbang abang, pengalaman. Iya. Harus Tapi tuh sebenarnya tuh kalau kita ngomongin iklan tuh dia budgetnya ya kalau untuk sebuah proses pengerjaan itu memang kita lihat lawan transaksinya dulu tuh ya Mas Dana kayak tadi misalnya dari A, dari B, dari C gitu kan. Kalau memang benar-benar dia ini yang memang punya budget unlimited ya kita all out lah pasti habis gitu kan. Lebih liar lagi ide-idenya pasti ya. Harusnya bisa gitu. Keren sih bang. Seru sih ini. Tapi kalau mau diterusin bisa 4 episode nah. Kayak hampir-hampir Lord of the Ring lah. Jangan ya. Kita terusin aja deh. Jadi ya ada ini enggak masukan buat anak-anak muda yang ya mungkin sekarang ada yang mau memulai udah punya kiblat nih. Happy Ink atau langsung ke personal Pak Combat gitu, kira-kira ada ini enggak tips untuk anak-anak muda ya kayak Rahmat nih kan dia kan kurang lebih dunianya sama lah gitu kan, cuman mungkin dia belum menemukan kemana nih yang spesifiknya nih genre yang mau dia ambil gitu. Ada ini enggak masukannya itu ya kayak tadi yang saya bilang tuh ya, bukan tentang seberapa bagus karyamu, tapi seberapa konsisten kamu berkarya. Jadi kalau memang ketika kita ngebuat hal yang itu aja yang mungkin menurut kita tuh nggak bagus gitu, tapi kalau kita memang benar-benar fokus tuh di situ ya di bidangnya, itu lama-lama tuh bakal jadi karakter kita tuh. Jadi brand image kita bakal lihat orang, oh ini si ini buat ini terus nih, dia di bidang itu nih gitu dia. Jadi pasti dia bakal keinget lah itu si orang tersebut gitu kan. Sama menurut saya tuh
ya kalau ngejar skill itu nggak ada habisnya Bang ya, karena di atas langit tuh masih ada langit tuh ya. Jadi betul. jadi mendingan ya 1% skill lah dan 99% tuh attitude. Jadi kita memang harus jadi orang yang menyenangkan dulu ya, tipsnya tipsnya. Kita ketika kita lagi ngejar sesuatu tuh kita harus memang benar-benar aku nih harus ahli nih di bidang ini, tapi aku nggak punya skill gitu ya. Kita harus cari circle atau orang-orang yang tepat gitu, dan kita harus menjadi orang yang menyenangkan dengan 99% attitude tadi. Itu menggambarkan Abang kali waktu ngerintis tuh ya. Iya karena gimana mau dapat ilmu kan harus gaul sini gaul sana, mingle kemana-mana, sementara attitude-nya dinilai sih, Bang. Orang kurang lah gitu. Setuju. Itu Mat. Memang episode ini khusus dedikasikan untuk kau, Mat. Gitu. Karena kami udah mulai khawatir si Rahmat, takutnya dia larinya ke narkoba gitu. Jadi ya makasih ya Pak Ombet udah nyempetin sharingnya, ilmunya, kesibukan mau main ke sini. Walaupun kita belum nyuguhin apa-apa. Kita udah beli rujak. Ya, di sini kita ngerujak ya. Siap. Oke, makasih ya Pak Ombet. Sukses terus happy-nya. Terima kasih Bang. Dah. Mat, udah Mat. Jangan narkoba.